Sekalipun kita beribadah di rumah, bukan di gedung gereja, namun ini tidak pernah menjadi persoalan bagi Tuhan. Ia tetap hadir. Dan jika hati kita sungguh kita arahkan kepada Tuhan, maka kita akan benar-benar merasakan perjumpaan dengan Tuhan pada ibadah ini. Marilah kita bangkit berdiri. Sekarang kita memasuki Minggu Prapaskah yang ke-6. Lihatlah, Kristus terus melangkah, tak berhenti, walau puja-puji tak henti. Tak henti sampai misi Bapa selesai. Terpujilah Dia, nyanyikanlah syukur. Saudara, mari kita memasuki kebaktian dengan pengakuan bahwa pertolongan kepada kita datang dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai setiap saudara. Firman Tuhan yang mengawali kebaktian kita menuliskan demikian, Filipi pasal 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tidak ada satupun yang sanggup menghentikan langkahnya karena kesetiaannya kepada Bapa dan cintanya kepada kita di atas segala-galanya. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak
setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas, yang ku perlukan tetap kau berikan, sehingga aku puas lelas. Musim yang panas, penghujan tuayan, surya rembulan di langit cerah, bersama Allah memuji bersaksi akan setiamu yang tak bersalah. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas, yang ku perlukan tetap kau berikan, sehingga aku puas lelas. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menghampiri Dia di dalam doa untuk mengakui segala dosa dan salah kita, dan juga memohon pertolongan, pimpinan, dan penyertaan Tuhan ketika kita sebentar akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan sumber segala kebaikan dan cinta kasih, kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan dengan segala pengakuan kami untuk dosa, salah, dan pemberontakan yang kami kerjakan dan terus kami lakukan. Dengan segala kerendahan hati kami memohon, ampunilah segala dosa dan salah kami. Sucikanlah hati kami dan tinggallah dalam setiap hati kami. Dan layakkanlah kami jika sebentar kami akan membuka Alkitab kami untuk kami baca, kami dengar, dan kami renungkan isinya. Berfirmanlah ya Tuhan dan berkata-katalah, kami sedia untuk mendengarkannya dengan baik. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan, firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Kristus, bacaan Alkitab pada kesempatan Minggu hari ini diambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-21. Kita akan membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat 11, demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya, mengamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana,
bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu. Dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyaut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Demikianlah saudara pembacaan firman Tuhan. Kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia ketika kita mau membaca, mendengar, menyimpan, lebih lagi melakukannya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, agaknya tekanan dan dominasi pemerintah Roma bagi orang-orang Yahudi itu benar-benar menjadi sesuatu yang menyengsarakan. Para pemimpin yang dihadirkan di tengah-tengah umat agaknya tidak lagi bisa diandalkan karena mereka tidak lebih hanya sebagai orang-orang bawahan Roma. Dan kondisi yang demikian membuat banyak orang kemudian menaruh pengharapan akan datangnya seorang Mesias. Dan Yesus adalah figur yang menurut mereka mampu melepaskan belenggu-belenggu yang mengikat mereka dari kekuasaan Roma. Dan kehadiran Yesus dalam pergumulan real mereka menjadi harapan baru. Berbagai ajaran yang Yesus sampaikan, mujizat-mujizat yang Yesus lakukan, membuat mereka memposisikan Yesus begitu rupa. Dan mereka menempatkan Yesus bukan cuma sebagai sumber pengharapan pembebasan, tetapi juga memposisikan Yesus secara politis. Dan ini pun dirasakan oleh Yesus. Yesus hadir di tengah-tengah dunia sebagai pembebas. Dia adalah juru selamat. Namun Yesus tidak melakukan itu dalam format politik. Hal itulah yang hendak Yesus nyatakan bagi orang-orang lewat masuknya Yesus ke Yerusalem. Yesus masuk ke Yerusalem sebagai pusat kultis. Yesus masuk ke Yerusalem sebagai pusat pemerintahan Roma. Tetapi Yesus masuk bukan sebagai seorang tentara, bukan layaknya sebagai seorang panglima dengan pedang dan senjata. Yesus masuk bukan dengan kuda tunggang yang gagah, tetapi dia masuk dengan hadir menaiki seekor keledai beban. Yesus tidak memerlukan sambutan protokoler. Yesus masuk dalam kesederhanaan. Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Saudara-saudara, Yesus tidak membutuhkan kuda perang yang gagah. Yesus tidak membutuhkan kuda untuk menambah wibawa dirinya. Dia menaiki seekor keledai beban, keledai betina, bahkan keledai betina yang belum menyapi anaknya. Betul-betul sebuah penampilan yang sangat berbeda, sangat kontras dengan kecenderungan para pemimpin politik pada umumnya. Namun lihatlah kesederhanaannya, kerendah hatiannya, tidak mengurangi antusiasme orang untuk datang. Mereka datang dan mereka begitu menghargai Yesus. Mereka menyambut Yesus begitu rupa. Karena di depan orang banyak, Yesus adalah sumber segala pengharapan. Mereka menghamparkan pakaiannya di jalan-jalan. Mereka memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Bak permadani di mana Yesus bisa melewatinya. Terkait dengan peristiwa seperti itu pernah beredar cerita tentang keledai Yesus.
Diceritakan saat keledai itu membawa Yesus masuk ke Yerusalem dan mendapatkan sambutan demikian, maka dia mulai berjalan dengan anggun dan kepala tertegak. Dia merasa bahwa sambutan itu diperuntukkan bagi dirinya. Dia tidak berpikir bahwa apa yang dilakukan orang banyak itu ditujukan untuk Yesus. Dia tidak sadar bahwa tanpa Yesus dia hanya sekedar keledai tunggang. Saudara-saudaraku yang dikasihi Kristus, kita kembali ke soal peristiwa penyambutan Yesus. Yesus tidak berharap apa-apa. Pilihan untuk menaiki seekor keledai adalah simbolisasi yang dengan sengaja Yesus lakukan, bukan untuk menciptakan pencitraan. Apa yang dilakukannya adalah apa yang memang jauh-jauh sudah dinubuatkan oleh Zakaria. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Kristus, sekalipun demikian bagi Yesus, itu adalah panggilan, komitmen terhadap misinya yang hendak dinyatakannya. Orang banyak memang memperlakukan Yesus sebagai seorang raja. Tapi tindakan simbolis yang Yesus nyatakan mau menunjukkan sikapnya. Matius melukiskan sementara mereka mengamparkan ranting-ranting dan pakaian mereka untuk Yesus, mereka berteriak, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Saudara, kata Ibrani Hosana adalah kata yang mempunyai arti save. No, selamatkanlah sekarang. Sementara dalam terjemahan lain dituliskan Lord save us. Ya Tuhan, selamatkanlah kami. Di dalamnya ada nada yang melaluinya orang banyak sangat berharap kepada Yesus untuk bersegera menolong mereka, memberikan pembebasan bagi mereka. Kalau Yesus mau memanfaatkan kesempatan tersebut, maka Yesus pasti mendapatkannya. Mendapatkan kekuasaan secara politis. Dengan wibawa yang dimilikinya. Dan antusiasme orang yang memperdulikannya. Tapi Yesus tetap pada misi penyelamatannya. Dikatakan orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengikuti dia. Itu catatan Matius. Namun toh Yesus tidak tergoda. Dengan puji dan puja, Yesus tetap pada panggilannya. Dalam kerendahan hati, perendahan diri yang demikian, Yesus justru menyatakan komitmennya. Saudara-saudaraku, biarlah sikap dan perilaku Yesus menolong kita untuk memiliki keberanian, mengoreksi kecenderungan diri kita yang senantiasa senang dengan penghargaan dan pengagungan, diperlakukan dengan terhormat, mengejar kemuliaan, menjadi pribadi yang lebih rendah hati dan rela merendahkan diri bagi menghadirkan berkat untuk sesama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita menyatukan hati kita di dalam doa untuk menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Sorgawi, mampukanlah teladan Yesus menjadi teladan kami. Berilah kami kesempatan untuk kami boleh menghadirkan diri kami secara bermakna bagi orang-orang di sekitar kami. Khususnya ketika situasi dan kondisi yang ada di hadapan kami, yang kami rasakan dan kami alami, menjadi situasi dan kondisi yang membutuhkan orang untuk saling memberikan kekuatan dan dukungan. Bapa di surga, kami saat ini bersahati berdoa bagi pemerintah negeri ini, bangsa ini. Mampukanlah untuk bersegera keluar dari pergumulan-pergumulan yang terjadi, dari pandemi corona yang merambah seluruh dunia. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi mereka yang ada di garda depan, para dokter, para perawat, penjaga rumah sakit, petugas keamanan, semua yang terlibat dalam upaya-upaya penyelamatan para korban. Tuhan memberkati mereka. Tuhan juga memberkati keluarga yang di dalamnya merelakan mereka untuk bekerja dan menghadirkan rahmat Tuhan bagi semua. Berikan ketenangan, kedamaian, dan ketenteraman. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, bagi kehidupan gereja-gereja Tuhan yang untuk sementara meniadakan perjumpaan, meniadakan kebaktian langsung. Biarlah tetap diberikan semangat, diberikan kesungguhan untuk beriman penuh kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Mampukanlah juga gereja menghadirkan diri untuk menjadi berkat bagi orang banyak. Sehingga kehadiran gereja menjadi kehadiran kasih Tuhan bagi semua. Bapa di surga, kami juga mau mempercayakan setiap kami pribadi lepas pribadi dalam tangan kasih karunia-Mu. Pimpin dan sertai kami, jaga dan lindungi kami. Sehingga dengan kesehatan yang baik, kami juga mampu menguatkan orang lain yang membutuhkan pertolongan. Terima kasih Bapa. Kami mempercayakan hidup kami selanjutnya dalam tangan kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengan bersyukur kita berbahagia. Dengan memberi kita merasa bermakna. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Persembahan Bapak Ibu Saudara dapat diserahkan secara langsung ke gereja, jika nanti Tuhan sudah anugerai kita kesempatan yang baik ke gereja. Atau saudara dapat mengirimkannya melalui transfer ke rekening gereja BCA 391 300 2268 atau virtual account 07175000. Dilanjutkan dengan nomor anggota dengan berita persembahan kebaktian. Kita bersatu dalam doa. Di antara begitu banyak berkat yang kami terima, ada berkat yang tak ternilai telah kami terima dan selalu kami terima, yaitu Engkau yang adalah sumber berkat, bersedia menjadi Bapa dan Gembala kami. Dan melewati jalan-jalan yang sulit, Engkau adalah Bapa dan Gembala yang beserta dengan kami. Kami sungguh bersyukur. Terimalah persembahan syukur kami ini Tuhan, untuk Engkau jadikan sebagai alat menghadirkan kasih bagi sesama kami yang memerlukan. Amin. Banyak hal bisa menjadi alasan untuk kita berhenti mengikut jalan Tuhan. Nikmat yang memikat atau kecewa yang merobek perasaan. Namun lihatlah, Yesus terus melangkah. Walaupun memar, sekujur tubuh robek, bahkan hatinya remuk. Terlalu mahal kasih Kristus untuk disia-siakan. Karena itu,
Jangan mengarahkan diri kita pada dunia, namun arahkan diri kita pada Kristus. Dialah teladan kita untuk setia. Ia tumpuan harapan untuk hidup yang lebih baik. Pada dunia ada citra tipu daya, pada Yesus semua kata terpercaya. Pada dunia ada aneka perkara, pada Yesus pertolongan tersedia. Murni kebaikan-Mu, yakinkan keraguanku. Besar kuasa-Mu menutup kerapuhanku. Teladan-Mu yang menuntun semua langkahku. Kebangkitan-Mu tumpuan harapan bagiku. Pada dunia ada segala jalan, pada Yesus ya kehendak Bapa saja. Pada dunia ada aneka cerita, pada Yesus telah kutemukan makna. Murni kebaikan-Mu, yakinkan keraguanku. Besar kuasa-Mu menutup kerapuhanku. Teladan-Mu yang menuntun semua langkahku. Kebangkitan-Mu tumpuan harapan bagiku. Kebangkitan-Mu tumpuan harapan bagiku. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, anugerah, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus menyertai setiap saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Kristen.